Sekali lagi Shalom. Haleluya. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami ada sebagaimana kami ada pagi ini semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami sepakat pada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya Kau hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Karena hanya satu Tuhan tujuan kami. Kami mau mengembalikan kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang layak atau Tuhan yang harusnya kita tinggikan dan kita agungkan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia, kita mau tinggikan Dia. Haleluya.
kita membuka hati kita. Haleluya Yesus. Arahkan hati kita. Kita mau sembah Dia. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang nyata. Dia Allah yang Immanuel. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Angkat suaramu. Haleluya. Haleluya. Kami sembahkan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kau yang layak disembah. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, belum campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu,
digenapi dengan kematian dan kebangkitan 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kami benar-benar percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, karena Engkau ada di dalam kami, di dalam roh kami, di dalam hati kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas hal tersebut. Karena bersama itu ya Tuhan, kami menghadapi keadaan dunia yang gonjang-ganjing dan banyak masalah persoalan hidup. Kami percaya bersama Engkau kami akan melewatinya dengan berkemenangan ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang telah menang dan telah bangkit dari mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Dan sebentar berbicaralah kepada kami Tuhan, di mana Engkau mengajar kami untuk bertumbuh dalam iman ya Tuhan, sehingga kami semakin hari menuju dewasa dan berbuah roh sesuai apa yang Kau kehendaki. Terima kasih, dan kami mohon Engkau membukakan hati kami, dan kami siap membuka hati untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus yang siap menerimanya, katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Ya, puji nama Tuhan. Saudara sudah ada yang bertahun-tahun percaya Tuhan, ya. Ada yang mungkin baru beberapa bulan, ya. Ada yang mungkin puluhan tahun. Saya mau tanya saudara, menurut saudara, menjadi pengikut Kristus yang Tuhan ajak itu supaya menjadi murid Kristus yang akhirnya berbuah, itu menurut saudara ini sulit apa gampang? Dari relung hati yang terdalam, ya. Contohnya inilah, kalau saudara sekarang jatuh bangun terus, ya berarti sulit. Kalau saudara banyak bangunnya daripada jatuhnya, banyak damainya, banyak sukacitanya dalam segala masalah yang dihadapi, saudara berkemenangan, berarti saudara sudah masuk ke dalam kelompok yang sebetulnya mengikut Tuhan itu mudah. Nah, menurut saudara ini mayoritas ini jatuh bangunnya lebih banyak, apa berkemenangannya lebih banyak? Percaya nggak bahwa Bapak kita ini memberi resep, ya, resep di samping langkahnya dia di kayu salib, juga resep di Alkitab ini bahwa sebetulnya menjadi orang Kristen yang dewasa itu hal yang tidak sulit. Amin. Ya, berarti belum ada amin, berarti kebanyakan ini belum lulus. Ya, memang lulus dalam arti rampung, selesai sudah. Maksudnya belum menuju ke arah Tuhan yang kehendaki. Sebetulnya saudara, kenapa kita nggak bisa? Ya, banyak gagalnya. Gampang marah, gampang cemburu, gampang iri hati, gampang gelisah, gampang takut. Ya, semacam-macam lah, ya, yang duniawi itu, yang kedagingan itu. Nah, kalau saya pelajari dalam hidup saudara, sebetulnya di dunia ini selama itu sudah ditemukan paling tidaknya, ini ceritanya yang sudah, ya, itu kenapa kita rasanya susah? Karena kita nggak siap belajar. Ngomongnya belajar, tapi yang disyaratkan belajarnya itu tidak kita penuhi. Nah, itu yang menjadi masalah, saudara. Tapi kalau sudah ketemu nanti saya ajarkan dan Anda mau mempraktekkan, dijamin 100% mudah. Percaya nanti saya buktikan kalau nggak percaya. Contohnya ginilah, saudara. Saudara ini mau belajar tentang sekolah saja ya, yang gampang. Di SMA saja lah yang gampang. Ya. Di bagian yang sosial atau di bagian yang biologi, saudara harus ngerti bahwa saya mau masuk dokter atau masuk ke ekonomi, masuk ke hukum, itu kan sosial, itu dokteran dan sosial. Itu Anda harus ngerti. Ini saya harus kuat menghafalnya, betul? Nah, otomatis kan kuat menghafalnya. Saya harus siap untuk membaca dan dihafalkan. KUHP, entah ini loh dasarnya apa,
pasal berapa yang berapa. Nah, kedokteran yang nama-nama Yunani ini itu ya sempat macam-macam. Bagi saya nggak siap. Bagi saya ya, jadi saya jauh sekali dari hafal menghafal. Tapi ada orang yang sudah semangat saya masuk dokter. Dia siapkan diri dan memang sungguh-sungguh ingin menghafalkan. Maka terjadilah dia menjadi dokter yang umum. Betul kan? Nah, sebaliknya, saya ini senang matematika. Jadi matematika ini bukan menghafal, saudara, tapi mengerti kenapa rumus ini terjadi. Nah, kenapa misalnya Pitagoras itulah, hukum Pitagoras, hukum Archimedes, ya, dan sebagainya banyak. Ngerti rumusnya, lahirnya kenapa rumus ini jadi seperti ini. Dimengertiin, bukan dihafalin. Nah, ya, dan karena ngerti, maka saat muncul soal langsung ngerti, oh ini harus pakai yang Archimedes. Nah, ini hukum misalkan apa? Ya macam-macam hukumnya. Nah, itu macam-macamnya memang ada hafalannya. Nah, hukum Archimedes adalah ini, hukum Pitagoras ini dan seterusnya ya. Tapi mengerti, oh lahirnya hukum ini, terjadinya ini adalah seperti ini. Dingertiin, nah dingertiin, bukan dihafalin. Nah kalau sudah ngerti ini, gampang sekali. Ya, orang sekolah kedokteran, sekolah ekonomi, ya, apalagi yang sejarah, ada ini itu, siang malam ngapalin. Ya. Tapi bagi orang yang senang matematik sudah ngerti, gampang sekali, tinggal pergi besok ngerti maksudnya. Bukan langsung ngerti, ya santai saja. Kayaknya cara belajar, saudara. Tetapi dia menguasai sebetulnya apa yang dia pelajari. Nah, kekristenan ini persis seperti itu, ya. Persis seperti itu. Harus mempunyai sikap hati yang cocok dengan apa yang akan dipelajari. Kalau tadi kedokteran ataupun ekonomi, ya apalah. Nah, tapi kalau matematika itu nanti maksudnya insinyur sipil, elektrik, ada setara macam-macam itu yang komputer. Nah, bagian ini kita belajar, ya saudara harus menangkap ini. Kalau enggak susah, kalau enggak saudara enggak ketemu. Kalau mau belajar kedokteran kok pakai pengertian dok, ditanya penyakit tipes bahasa Yunaninya apa, nggak ngerti apa-apa, ya kalah terus, salah terus. Atau sekolah matematika ngertinya dihafalin dok, nggak ngerti lahirnya rumus itu, ya nggak ketemu aja, matematikanya 0, pendapatnya atau 1. Nah, ya kekristenan ini harus ngerti dulu, ya. Coba kita sekarang buka Markus 4 ayat 26 sampai 29. Ya. Buka hati saudara. Siap belajar? Saudara siap belajar? Amin ya, ini perhatikan dengan baik. Kalau ketemu gampang. Ya, ini perhatikan. Yuk kita baca. 2, 3. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari sudah cukup masak, orang itu segera menyapi sebab musim memulai sudah. Amin. Ya, perhatikan dengan baik. Judulnya adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh.
Jadi hal kekristenan ini kan hubungannya dengan kerajaan Allah, kerajaan surga. Ini hubungannya dengan benih dan dengan pertumbuhan. Nah, dengan benih dan pertumbuhan. Benih itu apa? Di dalam Alkitab, benih ini adalah sama dengan firman Tuhan. Itu ada di Lukas 8 ayat 11. Tidak jauh dari situ. Ya, kalau nggak kita buka sekarang. Ya, kita baca supaya jelas. 2, 3. Inilah perumpamaan. Arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Saudara harus yakin 100% bahwa firman Tuhan ini adalah benih. Dengan kata lain, percaya bahwa ada daya tumbuh di dalam firman Tuhan. Betul? Yang namanya benih kan mestinya ada daya tumbuh, ya, ada kehidupan di dalam benih tersebut. Jadi benih ini bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan bisa berbuah nantinya. Percaya nggak? Makanya saya sering ketemu teman-teman kita, ya, contohnya ke Ika. Ika, kalau ada sesuatu yang sedikit aja benih kerinduan di sini, ikuti terus, maka nanti akan bertumbuh. Ya. Jadi kekristenan ini bukan masalah baca praktek, bukan. Ini perjanjian baru, ya. Perjanjian lama memang syaratnya ketaatan mutlak terhadap langkah-langkah yang kelihatan. Ya. Tapi kalau kekristenan yang ini sudah lahir baru, ini sudah zamannya kasih karunia, ini seperti benih yang tumbuh. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, sadarilah bahwa firman Tuhan itu adalah seperti benih. Dia punya daya tumbuh. Nah, itu dijamin oleh firman dan pasti bertumbuh. Nah, kalau sudah punya pengertian itu, yang kedua, saudara, ya, kamu sudah yakin bahwa firman bisa bertumbuh, ada daya tumbuh di situ, sehingga aku membuka hati. Yang kedua, untuk bisa bertumbuh, ya, di samping ada daya tumbuh di dalam benih itu, di dalam benih. Kedua adalah ada tanah yang memenuhi persyaratan agar benih itu tumbuh. Betul enggak? Ya, kalau sekarang kemarau begitu ya kering sekali, diberi apapun di situ ya gak tumbuh. Karena tanahnya kering, apalagi banyak alang-alang dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu juga diperhatikan, yaitu bahwa tanah ini lambang hati. Maka setiap Anda mendengar atau baca firman, hati Anda, hati kita ini harus disiapkan, dibuka, gitu. Ya, ayatnya di mana? Coba kita buka di Yeremia 4 ayat 3. Ya, kita baca bersama-sama. Nah, ini tugas kita ini. Kalau tadi percaya bahwa ini ada kehidupan, ada daya hidup. Ya. Sekarang tentang hati, yaitu tentang kita. Tadi Tuhan yang menyediakan benih, ya. Pertumbuhan itu Tuhan. Nah, kita ini tentang hati. Yuk baca bersama-sama. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yahudi dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat tumbuh. Ya. Nah, ini bukalah bagimu tanah yang baru, ya. Hati yang baru, bukan hati yang lama. Bedanya hati yang baru dengan hati yang lama apa? Yaitu hati yang sebelum jatuh dan sebelum bertobat dulu, sebelum benar-benar lahir baru, itu hati yang lama. Fokusnya itu semua hal itu untukku. Tuhan mati untukku, memang betul untukku. Tetapi ingat, fokusnya bukan ke arah duniawi, bukan ke materi, tetapi ke arah rohani. Nanti ujungnya
Memang kalau kita benar-benar berserah, terima Tuhan dan bertumbuh, kita memang mendapat berkat yang luar biasa, yaitu damai, sukacita, dan kebenaran. Itu yang namanya hati yang baru. Kalau hati yang lama fokusnya selalu tentang hal-hal duniawi, ya, seperti kepercayaan lain, ya, mau nyembah ini, nyembah itu, sembahyang ini, sembahyang itu, tujuannya semuanya untukku dan untuk materi atau untuk duniawi, ya. Kesehatan materi, kesehatan tubuh. Memang kita diberi kesehatan tubuh, tapi ingat, kita ini orang yang sudah hatinya baru ini fokusnya kepada rohani, karena kita ini manusia rohani, bukan sekarang. 1 Timotius 6 ayat 11. Kita ini manusia rohani, saudara. Ya. Ya. Yuk baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Wah, titik di situ aja. Kita ini manusia Allah, artinya manusia yang telah lahir baru, sudah ada roh Allah di dalam kita. Ya. Di hadapan Tuhan, kita ini anaknya. Kita ini, dia memandang roh kita, bukan fisik kita, bukan jiwa kita dulu, roh kita. Sadarilah ini, ya. Jadi jangan sampai kita datang ke gereja atau baca firman atau ikut kur atau apapun punya hati yang lama. Ini kan harus tanah yang baru dibuka, gitu kan? Nah, setelah kita siap dan sadar bahwa kita manusia rohani, ya, anak Allah dalam Kristus Yesus, terus selanjutnya disebutkan jangan menanam, jangan menabur di tempat duri tumbuh. Ya. Artinya benar-benar kita melepaskan, ya, apa yang mengganggu kita atau menggoda kita, ya, dalam saat-saat kita menjalani kehidupan ini, ya, harus murni. Ya. Tuhan, aku mau datang contohnya hari ini, ya, aku mau menjumpai Engkau, ya, melalui firman-Mu. Aku mau memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau. Soal nanti aku dapat apa atau tidak dapat apa, terserah Tuhan. Yang penting aku ingin memuliakan Engkau, ingin berjemaat, ingin mendengarkan apa yang Kau kehendaki lewat firman-Mu, dan aku percaya bahwa benih yang Kau tabur melalui firman ini akan bertumbuh dalam hatiku. Aku siap. Yang penting aku menyiapkan hatiku yang baru, yang telah lahir baru. Dan yang kedua, aku akan menabur firman itu dalam hatiku yang bersih dari gulma atau dari hal-hal yang disebutkan banyak rumput dulu. Nah, ini sekali lagi, kalau kita datang ke gereja, pemikirannya ada hal-hal yang bukan dari Tuhan, kita mubazir, maka namanya sulit. Bukan sulit lagi, belum begitu. Gak mungkin bisa, saudara. Apa bisa diberkati materi? Bisa, tapi dalam hal poin rohani, orang itu gak akan bertumbuh. Nanti kalau ada masalah roh, masalah jasmani atau duniawi, dia mesti jatuh, goyah imannya, karena salah hatinya. Nah, jadi kita harus siap. Siap, saudaraku? Gampang, sungguh gak susah enggak. Jadi, pertama, perhatikan firman punya daya tumbuh. Kedua, bahwa aku punya hati yang telah lahir baru, aku manusia Allah karena percaya Kristus itu. Dan aku akan menanam atau menabur firman yang ke dalam hatiku tuh, hatiku harus murni untuk Tuhan saat paling dasar mendengar. Jangan disangkal, saudara. Waduh, itu angel, susah, sulit. Itu kan hanya untuk pendeta, ini itu. Nah, kalau seperti itu maka terjadilah sulit beneran. Karena sebelum praktek sudah menyangkal firman. Ya. Nah, jadi
Kalau memang saudara belum dapat, belum nyampe, berdoalah kepada Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan, aku mendengar firman-Mu, tapi kok nggak ngerti ya, nggak nyambung saya Tuhan. Tapi aku percaya karena Engkau yang menyampaikan firman ini melalui para rasul, ini adalah firman-Mu, ya dan amin, pasti terjadi. Bahwa itu belum terjadi kepada saya, atau saya belum terbuka hati saya, itu bukan salahmu Tuhan, tapi jelas itu salahku. Aku mohon Engkau singkapkanlah rahasia firman-Mu dan rahasia pribadi-Mu kepada aku. Siap membuka hati. Aku ngerti ini masih sering jatuh bangun, tapi untuk ini ya Tuhan, aku benar rindu. Doanya begitu. Jadi doa bukan melawan ya saudara, doa menerima. Tahu menerima, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam. Jadi supaya tumbuh kan tertanam. Kalau terima tidak ditanam, tumbuh enggak? Ya enggak tumbuh. Kita boleh dapat benih yang super, ya mungkin 10 kilo ke 100 kilo. Kalau enggak ditanamnya enggak tumbuh, ya. Maka disebutkan di Yakobus 1 ayat 21, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang akan menyelamatkan jiwamu. Sudah praktek saudara? Apa ngelawan terus? Kalau ngelawan terus ya gak ketemu-ketemu, susah terus, sulit terus. Gak bisa, bukan sulit lagi, gagal total. Jadi kesiapan hati ya, untuk terima. Itu toh bukan siap untuk sekedar mengerti, bukan. Ini masalah ini surat cinta, surat pernyataan pribadi Tuhan, bukan KUHP. Tahu yang KUHP yang dihafalin itu apa? Kitab undang-undang hukum pidana misalnya itu. Bukan sekolah kedokteran asal hafal nanti lulus, bukan ya. Ini benar-benar harus kontak dengan sang penulis ya, yang mengilhami ini itu Roh Kudus. Aku tidak bisa. Dijamin saudara, ya saya jamin atas nama Tuhan yang tertulis di Alkitab ini, pasti Roh Kudus akan menjawab, memberi baik lewat mimpi ya, ataupun lewat firman, penglihatan, atau lewat hamba Tuhan. Itu bermacam-macam cara, kita tidak bisa mendetek Tuhan, tapi pasti ya, dijamin ada perubahan dalam hati kita. Ya, jadi siap. Terus nanti kan bingung, ternyata sih ada Calvinis, ada Arminian, ada teolog ini, teolog itu, nggak usah dipikirin. Percayalah bahwa firman Tuhan ya dan amin. Selagi selamat tetap selamat, ya percaya. Bagi orang yang telah lahir baru dan benar-benar membuka hati untuk bertumbuh. Apakah orang itu masih bisa berbuat dosa? Masih bisa, tetapi di dalam hatinya dia itu enggak sebetulnya jijik terhadap dosa, cuma kok iya melangkah lagi, dia mau bertobat dan selanjutnya tidak melakukan lagi dan seterusnya, ada perkembangan. Jadi kalau memang ada katanya orang Kristen yang tidak selamat, ya mungkin dia percaya di mulut, belum lahir baru saudara. Ya baru katanya orang tua atau dari kecil, dari lahir sudah Kristen, dia sendiri belum lahir baru, maka dia bisa berkecimpung, bergelimpangan dengan hidup di dalam dosa. Nah itu belum lahir baru, memang belum diselamatkan. Ya percaya yang dimaksud adalah menerima Roh Kudus, Roh Allah yang mati dan bangkit itu, dan selanjutnya dia menjadi anak Allah, lahir baru. Jadi ada roh ilahi di sini. Otomatis orang itu tidak akan senang, risih, saudara. Ya. Sebetulnya kekristenan ini bukan gak boleh ini, gak boleh itu. Ya. Tetapi kalau kita benar lekat dengan Tuhan, kita percaya ada roh Allah, di sini akan ngomong, kamu gak pantas seperti itu, misalnya, atau matamu gak layak untuk memandang
Tuhan seperti itu. Karena yang kau pandang, aku pun ikut memandang. Karena dia ada di dalam kita. Ya, itu harus diketahui. Nah, sekarang kembali ke Markus. Kembali ke Markus 4. Ini penting. Jadi hal rohani kekristenan adalah hal pertumbuhan, ya. Bukan hal semakin taat, semakin banyak baca, semakin ini, semakin itu semakin rohani, bukan. Bertumbuh, ya, terus menghasilkan suatu buah. Ini nanti akan kita bicarakan selanjutnya, ya. Terus ayat ke-27. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Ya, prosesnya di mana nggak tahu. Ya, kita seperti nanam padi, jagung, apa tahu prosesnya nggak tahu. Yang penting tanahnya sudah dicakul, gulmanya itu rumput-rumputnya sudah dicabuti, diberi air, ditancapin situ. Ya, nanti berapa hari muncul, kan nggak tahu prosesnya. Kita pun sama, kekristenan. Ya. Untuk bertumbuh ini kita nggak bisa apa-apa. Itu semua kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, saudara. Ya. Bukan dengan teknologi, walaupun semua teknologi benihnya ini mesti dari Tuhan, saudara. Walaupun bisa direkayasa, jagung menjadi manis, apalah macam-macam. Ya, macam-macam kan bisa direkayasa. Tetapi intinya pertumbuhan itu semua dari Tuhan. Dan prosesnya nggak ngerti, pokoknya muncul saja begitu. Ya, seperti kita ini, kalau rohani ini nggak mudah, sama nggak bisa dipakai otak. Ya, kok muncul ya, ngerti-ngerti. Dulu saya senang ini, sekarang kok nggak suka ya. Ya. Dulu senang judi, mungkin saya sekarang nggak suka ya. Dulu saya senang ini, senang minum-minum dan ngawur sebagainya. Kok sekarang nggak suka? Muncul sesuatu yang dengan sendirinya dan tidak bisa diketahui. Metodenya nggak bisa, karena ini semua dari Tuhan. Yang penting kita mau berserah, yaitu tadi menyiapkan hati kita untuk ditanami firman Tuhan. Ya, jadi ini karya Tuhan. Ya, bukan cepet-cepetan baca atau banyaknya baca. Ya. Sebetulnya kita kalau mau jujur, mencuri salah enggak, dosa enggak. Dari kecil ya sudah tahu lah, orang dunia juga tahu, betul enggak? Nah, contohnya lah macam-macam sudah banyak, tapi kebanyakan dia tidak tembus, nggak bisa praktek. Ya. Hanya saat mendengar firman, oh ya bertobat, tapi nanti praktek lagi. Yang tidak tahu, ampunilah musuh. Ya kalau nggak ketemu, kalau pas ketemu muncul lagi dendamnya. Berarti orang itu kan perlu mengampuni, betul nggak? Nah, bagi Tuhan namanya mengampuni seperti timur dan barat, sudah nggak kepikir. Malah justru fokusnya kepada orang yang menyakiti. Kalau orang dunia fokus kepada menyakiti untuk kemudian ingin menyakiti dia balas. Tapi kalau yang sudah lahir baru dan mengikuti Tuhan, yang menyakiti menjadi fokus kasih, kepenginnya ini supaya mendoakan dia, supaya dia itu bertobat, terima Yesus, bukan untuk kepentinganku, tapi untuk kepentingan dia. Wah, luar biasa. Ya, jadi ini masalah Roh Kudus, ya, masalah pertumbuhan, bukan masalah kuliah yang banyak, ya, bukan masalah banyaknya ke gereja. Walaupun dia semua perlu sekolah, perlu berjemaat, dan perlu melakukan sesuatu dalam kebaikan dalam hidup ini, tapi pertumbuhan ini adalah Tuhan yang menumbuhkan. Ya. Jadi harus ada penyerahan ke dia. Jadi setelah ditanam harus diterima, harus ditanam di sana, kan begitu. Ya, jangan dilawan. Ini nanti Tuhan yang akan bekerja. Ya, selanjutnya bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah.
mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Nah, jadi ini ada janji Tuhan. Baca yuk bareng-bareng ini. 2, 3. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Yang pertama itu, diulang, 2, 3. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Amin. Ini dahsyat sekali. Bukan tugas kita untuk mengeluarkan buah, ya. Tapi Tuhan berjanji, ya, bumi, ya maksudnya bumi ini kalau ditanami benih tadi kan, ditanami benih, otomatis, ya, kalau buminya itu yang tadi harus yang diberesi dulu, harus ada air, ya, dibuang dari gulma. Tanam itu pasti mengeluarkan buah. Betul ya? Ini jelas kan? Jadi nggak ada istimewanya antara saya dengan Anda, semua sama, ya. Hanya mungkin saya ngalami dulu, ya. Itu pun bertahun-tahun, ya. Ada ayatnya nanti bukan seketika langsung pulang kamu jadi, ya enggak, tapi proses, ya, bukan seketika. Nah, ini prosesnya. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itulah. Ini masalah ada proses, ya, bukan seketika, ya. Nah, ini banyak orang yang pengertiannya kalau dekat dengan Tuhan sering didoakan menjadi buahnya semakin banyak. Tidak begitu. Didoakannya kalau dia nggak membuka hati, nggak hubungan sendiri dengan Tuhan, ya gak ada gunanya, cuma sebentar aja dia semangat, ya rasanya berbuah banyak, tetapi prakteknya dan kenyataannya nanti loyo lagi. Tapi kalau ditanam seperti ini Tuhan berjanji pasti. Kita percaya, buktikan firman ini, ya, hari ini kita buktikan, ya. Saya tunggu laporan, dipastikan, ya, dipastikan Tuhan akan menumbuhkan. Ini ada ayat di Yesaya 55 ayat 9, kira-kira di situ disebutkan, firman-Ku tidak akan sia-sia, pasti akan melaksanakan apa yang Aku perintahkan kepadanya. Nah, ini munculnya di sini di perjanjian baru. Ada kan Yesaya 55 ayat 10 beberapa. Pasti terjadi. Kalau belum terjadi, itu salah siapa? Apa salah Tuhan? Karena Tuhan tidak mungkin salah. Itu berarti kita yang belum tepat. Nah, kelanjutannya yaitu ada pertumbuhan, ya, semakin hari bulir-bulirnya nanti penuh dengan isi, ya. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Nah, ini apa? Nah, titik tertentu, ya, setelah buahnya matang, ini kan bulir-bulirnya ini kan muncul, ini proses. Nah, musim penuai telah tiba. Ini apa artinya? Contohnya saja panen jagung. Apakah jagung itu dimakan lagi oleh si pohon jagung? Tidak kan? Nah, panen padi, panen mangga, panen pepaya, itu pasti digunakan atau berfungsi bagi makhluk lain. Betul enggak? Enggak ada panenan jagung dimakan ditanam lagi di jagung, itu yang enggak ada. Walaupun dia rontok, misalkan itu mangga, seperti dulu di sini sering rontok, sudah matang, enggak ada yang
ngambil berjatuh busuk. Yang makan kan bakteri kan, ya, ulat ada bakteri, cacing, ya pokoknya gitulah, makhluk lain. Nah ini kalau kita sudah berbuah roh, itu nanti berguna untuk memberkati orang lain. Ya, dalam hal ini orang, ya, dan ini cerita manusia rohani, ya, otomatis kepengennya bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kejaksaan Tuhan. Bagi orang yang belum terjamah Tuhan, rindu benar. Ini loh aku ngalami, kamu kok pusing terus hidupnya, padahal mengaku Kristen, mengaku sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, mumet terus hidupnya. Nah, rasanya ini agar supaya semua yang mengaku percaya itu hidup berkemenangan, berkelimpahan, sejahtera. Ini semua rohani ya saudara. Kelimpahan bukan duitnya, emasnya banyak sekali, bukan gironya yang koperan, bukan. Tetapi ada suasana di sini yang luar biasa. Walaupun dunia mungkin mengerti sedang pusing, ya seperti zaman sekarang, memang ya ada masalah ekonomi, tetapi itu tidak akan mengganggu manusia rohani kita. Dan orang manusia rohani adalah roh, jiwa, dan tubuh. Roh yang mempengaruhi jiwa, jiwa mempengaruhi tubuh. Kalau orang dunia, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya sehat, orang dunia uangnya banyak, suami istri akur, anaknya jadi orang semua, eman, dia sukacita. Ya toh? Nah, sembahyangnya semakin sungguh-sungguh. Karena materinya dulu. Nah, kalau kita tidak, kalau mereka itu materi dulu, tubuh dan dulu yang dipentingkan. Kita adalah berkebalikan, roh dulu. Aku manusia rohani, aku telah diberkati Tuhan, telah diberi kemenangan, telah dikuduskan, telah dibenarkan, telah ditebus oleh darahnya yang demikian mahal. Sungguh aku berhutang kepada Tuhan, bersyukur dengan darah yang demikian mahal, dan dia sekarang ada di dalam aku. Inilah yang tidak bisa dibayar dengan apapun, dengan nilai-nilai materi. Nah, kalau kita sudah sampai situ, tidak ada apapun yang menggiurkan bagi hati kita. Dan tidak ada yang menggentarkan. Silakan orang super kaya ngomong batok duitnya dan sebagainya, hatinya tidak ke kekayaan materi, ya bukan sombong, bukan, tapi fokus hatinya bukan yang tadi, bukan ke arah manusia dunia, tapi manusia rohani. Jadi rasanya bangga benar dalam hal. Maka Paulus ngomong, kebanggaanku, kemegahanku itu adalah salib Kristus. Kalau bagi dunia kan aneh, masa salib menyakiti gitu, menyakitkan dan menghina sekali, sebagai pelecehan sekali, ya. Kok kata Paulus malah justru menjadi kebanggaan, karena Paulus ngerti dan dia ngalami, dia mempraktekkan, aku manusia rohani yang telah lahir baru itu. Dan jelas ya, wah itu untuk dinikmati makhluk lain, dalam ini orang lain. Tapi bukan untuk diri sendiri. Jadi kalau ada orang cari buah roh, damai sejahtera, pengen sukacita, ayo datang ke gereja KPR. Ya, memang bisa terjadi. Tapi kalau polanya salah, nanti pusing lagi hidupnya. Mungkin 2-3 hari ya rasanya mantap, ada buah roh. Tapi buah roh yang benar ini pertumbuhan dari dalam hati sendiri. Firmannya KKR itu kita dengerin, tangkap firmannya, digayem, ditanamkan dalam hati, terus diajak ngomong, diajak direnungkan, nanti muncul buahnya itu, ada janji Tuhan kan. Ya itu.
Dahsyat sekali Tuhan kita, luar biasa. Jadi ini memang metode nggak umum. Umumnya semakin banyak doa, semakin dekat Tuhan, kan begitu. Kalau yang saya pelajari ini, saya begitu, semakin doa. Saya pernah ya jujur saja, waktu lahir baru, saya saking gandrungnya bahasa roh. Saya pagi itu menyiapkan kamar yang kosong. Jam 8 saya mulai bahasa roh terus. Siang ada minum sekedar, masuk lagi. Siang makan lagi. Wow, bergejolak sampai sore. Ibaratnya orang berkantor gitu. Itu sampai kira-kira 90 hari lebih mendekati 100 hari. Tuhan yang ngomong, bukan caranya begitu. Ya, bukan caranya berdoa seperti itu, mendekatkan diri kepada Aku. Dekat kepada Aku, kerinduan itu saya berikan, saling hubungan. Nah, kamu terus berbahasa roh untuk menyembah Aku. Kan bedanya artinya. Bahasa roh itu bukan untuk meraih kedekatan dengan Tuhan. Tetapi bahasa roh itu sebetulnya adalah ungkapan muncul dari dia yang dekat Tuhan terus gitu. Kebalik, kebanyakan kita yaitu semakin baca semakin rohani. Semua harus baca, tapi kedekatan dengan Tuhan adalah nomor satu. Itu dulu kesadaran itu di sini. Luar biasa Tuhan. Dan pasti terjadi, karena ayat yang ngomong sih, bumi dengan sendirinya kalau ditanam benih pasti tumbuh dan menghasilkan buah. Terus ikuti, suatu saat menjadi benar-benar berbuah. Dan ada, saya pun alami ada lagi kesaksian. Wah, saya damai sejahtera, ada sukacita, ya. Tetapi pengendaliannya diri kurang. Lalu berdoa, Tuhan, aku mohon, kok gampang marah ya, gampang mau hidupnya, padahal ada damai itu ya. Berarti saya buahnya kurang damai, kurang buah itu namanya pengendalian diri. Nah itu namanya buah yang palsu. Buah yang asli itu satu paket, karena hubungan dengan sang pemberi buah. Ngerti nggak maksudnya? Nah, nggak bisa dipilih-pilih. Nanti muncul sendiri, karena paketnya itu satu, yaitu hubungan dengan Kristus yang akhirnya menghasilkan buah. Jadi nanti munculnya pasti ada damai, ada sejahtera, ada kemurahan, ada pengendalian diri, dan seterusnya. Muncul sendiri, nggak usah dibikin-bikin, nggak usah diminta-minta. Karena tadi kan ngomong pasti berbuah kan, udah jelas, nah muncul. Nah, itu saudara. Ya. Dan sekarang kita semua praktekkan, pasti terjadi. Amin. Jangan sampai kita menyepelekan hal ini, dan jangan sampai salah. Ya, ingin sekolah dokter, ya harus ngerti, harus banyak menghafalkan. Namanya begitulah. Yang lain-lain sih ada, tapi ya intinya itu. Kalau mau ke insinyur, sains, harus ngerti rumus-rumus itu, fondasinya apa, kenapa terjadi seperti itu. Ya. Juga Alkitab ini, ya hari ini sudah diberitahu. Saya harap itu saudara kita semua praktekkan ini. Saya harap jemaat di tempat ini semua nanti suatu saat, ya, karena ada proses, saya tidak ngomong besok langsung lulus ya enggak, tapi percikan yang terdalam ini hari ini ikuti terus, ya, dijamin oleh Tuhan pasti terjadi. Ya. Jangan pasti terjadinya minta mobil, diberi mobil, amin pasti terjadi, aku beriman. Bukan,
Ini masalah janji yang Tuhan katakan dalam Alkitab. Demikian firman Tuhan. Ya, siap, saudara? Amin ya, ngerti ya maksudnya ya. Kalau belum mengerti, ya, silakan tanya nanti. Saat kul tanya. Di samping tanya ke Roh Kudus. Tanya kepada orang yang sudah pernah alami yang mestinya nggak salah. Tapi intinya adalah harus fokusnya ke Tuhan, Roh Kudus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tutup Alkitab kita. Kami berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih diucapkan kepada Engkau atas firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu ini. Meteraikan firman ini dalam hati kami masing-masing dan berilah kemampuan. Dan kemampuan itu sebetulnya sudah diberikan kepada kami, hanya kami sering tidak sadar. Karena kami telah lahir baru, otomatis ada Roh Kudus dalam kita, dalam kami, dan juga ada daya hidup dalam hidup kami untuk mewujudkan benih. Nah, tugas kami adalah menyiapkan hati kami untuk ditanami benih itu, dan juga sebelum ditanami kami juga mencabut hal-hal yang diibaratkan sebagai rumput itu ya Tuhan, yaitu hal-hal kutuk dari dunia ini. Dan sekarang kami lahir baru, kami punya hati yang baru, semuanya adalah untuk Engkau ya Tuhan. Kami tanamkan firman ini dalam hati yang baru tersebut, dijamin oleh Engkau akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah pada kami masing-masing, teristimewa mereka itu yang hari ini tercelikan mata rohani dan rindu ingin berjumpa dan mendengar firman-Mu secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan menutup persekutuan pada saat ini dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mari kita bangkit berdiri, buka hati kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima kasih yang melimpah dari Allah Bapa, yaitu kasih agape, dan telah menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Pulanglah saudaraku dengan selalu menikmati berkat-berkat tersebut. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Selesai.